dalam hal ini Telkom di sesi panel kali ini sebagai pengguna energi gitu ya. Jadi artinya meskipun sebagai pengguna energi, kami juga punya komitmen untuk mendukung program pemerintah untuk menuju net zero di 2060 gitu ya. Nah, Telkom Group secara konsolidasi saat ini memiliki 13 anak perusahaan yang direct, kemudian kalau di plus anak cucu cicitnya gitu ya, itu ada 60 Pak Stevi. Itu yang nanti oleh Danantara diminta dikurangin gitu ya. Dari 60 kebanyakan betul, 60 kita targetnya akan jadi sekitar 22 atau 20 lah di 2 tahun ke depan gitu ya. Nah, tentunya ini juga akan berdampak juga pada penurunan energi yang akan kita gunakan di operasional perusahaan gitu ya. Nah, Telkom Group sendiri kita punya base year emisi di tahun 2023. Awalnya kita menggunakan base year di 2020, tapi begitu kita analisa lagi 2020 kan awal pandemi ya. Jadi emisinya pasti cenderung tinggi, cenderung rendah gini. Karena pada saat itu karyawan sedang WFH, kemudian banyak perjalanan misalnya dinas tidak terlaksana dan sebagainya. Dan banyak yang sifatnya online gitu ya, office pun mungkin akan nggak digunakan lah listriknya gitu ya. Nah, akhirnya kita menggunakan base year di 2023. Nah, di 2023 itu kita emisi kita sekitar untuk skop 1 dan skop 2 ya, 2 juta ton CO2. Kita juga sudah menghitung emisi skop 3-nya gitu ya. Nah, skop 3-nya sekitar 300.000 ton CO2 ekuivalen gitu ya. Nah, dari skop 1 dan skop 2 ini tentunya kita punya target bagaimana mencapai net zero di 2060 gitu ya. Target short term-nya di 2030 kita menurunkan 20% dengan base year 2023 tadi, kemudian nanti menuju net zero di 2060. Nah, ada kira-kira 6 langkah inisiatif, main inisiatif ya yang akan kita lakukan. Bagaimana kita menurunkan emisi itu. Ya. Yang pertama yaitu bagaimana kita melakukan energy saving dan equipment modernization gitu ya. Jadi seperti kita ketahui sebenarnya kalau kita ngomong infrastruktur ya, kan tersebar nih di seluruh Indonesia. Tentunya ada perubahan teknologi, updating dan sebagainya. Contoh dari sisi layanan mobile saja, dari 3G ke 4G ke 5G itu pun nanti akan ada perubahan karakteristik penggunaan emisi gitu ya. Ya tentunya nanti makin maju teknologi, misalnya dari 4G ke 5G, itu nanti emisi yang dihasilkan per misalnya gigabyte-nya pasti akan lebih rendah gitu ya. Nah, di samping itu kita juga melakukan langkah-langkah efisiensi energi di operasional kita gitu ya. Jadi seperti implementasi smart building, kemudian green data center di data center kami yang ada Cikarang, kemudian di Batam kami juga lakukan inisiasi kerjasama dengan Medco yang menyediakan clean energy gitu ya. Nah, kemudian ada juga langkah yang kedua yaitu electrification. Jadi bagaimana kita shifting dari penggunaan misalnya kendaraan-kendaraan yang berbasis fuel BBM gitu ya, menuju elektrik gitu EV. Dan kami targetkan nanti di 2040 paling lambat gitu ya, seluruh kendaraan operasional kami itu sudah berbasis EV gitu ya. Dan bagaimana juga kita misalnya ada penggunaan yang genset masih menggunakan bahan bakar minyak gitu ya, itu kami konversi entah itu menggunakan listrik PLN atau menggunakan baterai. Kemudian ada juga inisiatif yang terkait renewable energy, kemudian juga energy storage gitu ya. Kami punya anak usaha Mitratel yang berbisnis tower gitu ya. Jadi dia udah merubah beberapa lokasi site-nya dari genset ke baterai lithium gitu ya. Jadi artinya ini secara skop 1 juga sudah akan berkurang. Nah, kemudian kami juga implementasi beberapa lokasi untuk solar panelnya. Jadi secara nggak langsung kita juga sudah mulai nih untuk self investment terkait energi hijau gitu ya. Meskipun sebenarnya nggak banyak. Kenapa nggak banyak? Karena ini terkait timingnya aja. Saat ini mungkin masih mahal gitu ya. Tapi kita percaya bahwa dalam waktu 5 tahun, 10 tahun ke depan itu harga solar panel akan murah gitu ya. Kemudian inisiatif keempat berupa REC PPA, Renewable Energy Certificate Power Purchase Agreement. Jadi bagaimana kita, kalau REC itu kan membeli sertifikat renewable, bisa dari PLN, bisa jadi dari Pertamina misalnya. Sehingga secara nggak langsung kita mendeklar bahwa set operasional kami atau perangkat-perangkat kami sudah menggunakan source yang renewable gitu ya. Karena REC ini sifatnya transferable certificate gitu kan. Atau yang lebih ultimate tadi, kita kerjasama dengan PLN dalam jangka panjang atau penyedia energi yang lain gitu, Medco, Pertamina dan sebagainya untuk penyediaan energi yang renewable tadi, yang sifatnya direct source.
Kemudian inisiatif yang kelima ya carbon offset gitu ya. Carbon offset baik yang berbasis nature based solution gitu kan, ataupun ya kita partisipasi di bursa karbon gitu ya. Jadi secara langsung ini akan mengoffset emisi yang akan kita hasilkan. Nah terakhir dan tapi dampaknya signifikan ini adalah government effort gitu ya. Nah dalam hal ini beberapa inisiatif yang ada yaitu bagaimana government mempush misalnya PLN, Pertamina, bagaimana mereka menyediakan source energi terbarukan tadi gitu ya. Bagaimana PLN, Pertamina menyediakan source yang tadi dan bagaimana mereka tadi men-shifting, misalnya PTBA tadi ya, men-shifting dari batu bara, tapi dengan transformasi yang ada, emisi yang dihasilkan akan lebih bisa ditekan. Nah sehingga faktor emisi yang dihasilkan oleh pembangkit-pembangkit ini akan makin rendah gitu ya. Dan ini impactnya signifikan bagi penurunan emisi kami gitu ya, karena ini kontribusinya paling besar gitu ya, bahkan bisa di 70% sampai 80% gitu ya. Nah kenapa ini paling besar? Karena gini, ini sebenarnya murni pertimbangan bisnis. Kalau kita lakukan self inisiatif ya, misalnya kita invest solar panel ke seluruh site operasional kami, itu cost-nya akan signifikan gitu ya. Nah, di samping juga kebijakan-kebijakan dari pemerintah, misalnya terkait diesel mix gitu ya, akan menurunkan skop 1 dan juga bagaimana nanti ada tipe-tipe refrigeran yang akan sangat ramah lingkungan gitu ya. Nah ini kira-kira climate transition plan yang dimiliki oleh Telkom Group gitu ya. Jadi bagaimana kita punya short term, mid term, dan long term menuju net zero di 2060. Jadi di 2030 target kita 20% reduction dan sebagian besar dikontribusi oleh bagaimana kita melakukan efisiensi energi sampai dengan 2030 gitu ya. Nah kemudian menuju 2040 gitu ya, jadi kita akan meningkatkan penggunaan solar panel gitu ya. Ini target kami adalah di atas 12 MW peak untuk solar PV kita yang dioperasionalkan di wilayah-wilayah operasional kami gitu ya. Termasuk juga data center, kami punya data center yang dikelola oleh anak usaha kami gitu ya, Telkom Data Ecosystem. Ini ditargetkan di atas 45% harus menggunakan renewable energy. Karena kita tahu bahwa data center ini kebutuhan energi akan makin meningkat dan secara nggak langsung emisi juga akan makin meningkat gitu ya. Nah kemudian di sampai dengan 2050 ini akan makin intensif lagi gitu ya penggunaan solar panelnya maupun yang penggunaan renewable energinya terutama di data center gitu ya. Nah sehingga kita bisa capai target yang net zero di 2060 tadi. Nah ini detailnya akan tampak di grafik seperti ini. Jadi ini kurang lebih menggambarkan bagaimana yang paling atas itu ya, itu adalah emisi business as usual. Ya kita tahu bahwa bisnis tumbuh, traffic naik gitu kan, pasti emisinya akan naik juga gitu ya. Nah tapi dari emisi yang naik itu, energi yang naik itu, kita harus turunkan tingkat emisinya gitu ya. Nah dari gambar ini sebenarnya kelihatan bahwa untuk menurunkan emisi sampai dengan net zero di 2060 itu, yang orange itu adalah inisiatif dari PPA dan REC. Jadi bagaimana kita membeli sertifikat renewable tadi gitu ya. Dan itu kita pandang saat ini paling murah gitu ya. Kemudian yang warna apa itu? Hijau atau biru? Biru yang di bawahnya itu adalah bagaimana kita melaksanakan langkah-langkah efisiensi dan equipment modernization. Jadi teknologi berubah, tentunya nanti ada kontribusi penurunan emisi di situ gitu ya. Ada juga yang tadi implementasi solar panel dan sebagainya, tapi kontribusinya relatif kecil gitu ya. Karena tadi misal solar panel, kita ada implementasi solar panel di data center kami di Cikarang. Itu satu rooftop aja udah full, kapasitas cuma 100 kW peak gitu kan. Jadi butuh lahan yang besar gitu ya. Nah sehingga untuk implementasi renewable energy pastinya kita akan sangat bergantung pada grid company, PLN, Pertamina gitu kan. Jadi karena mereka punya kapabilitas untuk itu, punya resource yang cukup gitu kan, dan kita akan bicara skala ekonomi juga. Solar panel kalau diinstal dalam kapasitas yang sangat besar, pasti nilai investasi per megawattnya akan relatif rendah gitu ya. Nah tinggal jaringan distribusinya itu. Nah di sini kelihatan nih yang grafik yang ada panahnya itu adalah kontribusi dari grid efisiensi. Jadi apapun yang terjadi menuju net zero di 2060 ya, Telkom tentunya tetap komit untuk melakukan inisiatif-inisiatif pengurangan emisi gitu ya, dari yang self investment tadi, tapi itu pun porsinya mungkin maksimal 20% gitu ya. Nah sisanya ya pasti akan kita banyak minta dukungan dari grid company tadi, baik PLN maupun Pertamina.
Itulah kenapa dalam langkah-langkah ini kita butuh kolaborasi antar company, termasuk juga Danantara, karena investmentnya nanti di Danantara gitu kan, baik ke PLN, Pertamina, nanti waste to energy gitu kan, untuk mewujudkan ini semua. Itu mungkin dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Gunawan. Baik, kita sudah mendengarkan paparan dari 4 pembicara.